Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Reni Arumsari. Pemirsa, dampak konflik Timur Tengah, kedelai impor asal Amerika Serikat naik hingga 10%. Namun hingga kini pasokan kedelai impor terpantau aman. Konflik Timur Tengah berdampak pada harga kedelai impor asal Amerika Serikat. Sejak perang meletus, harga kedelai impor asal negara paman Sam itu perlahan berangkat naik hingga 10%. Pemilik agen kedelai di Komplek Perajin Tahu dan Tempe Indonesia atau KOPTI Kalideres Jakarta Barat menyebut harga kedelai impor mencapai Rp10.800 per kilogram, naik tipis dari Rp9.000 per kilogram. Walaupun mengalami kenaikan, namun hingga kini pasokan kedelai impor terpantau aman. Itu terjadi saat mulai ada agresi serangan itu memang naik signifikan semula dari harga sekitar 9 ribuan, ini di atas 10 ribu, berarti naiknya ya sekitar udah 10%, tapi itu naiknya udah baru bertahap. Akibat kenaikan harga impor kedelai, para pengusaha produksi tahu dan tempe mengaku mengalami penurunan penjualan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 rumah warga di Mandeling, Natal, Sumatera Utara. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api. Tanpa diketahui awal mulanya, tiba-tiba saja api membakar rumah warga di Desa Lumban, Tinasa, Mandeling, Natal, Sumatera Utara. Api dengan cepat melahap rumah warga. Warga pun berusaha padamkan api, namun apa daya, tiupan angin kencang membuat api kian cepat membesar. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran tiba dan langsung berjibaku menjinakkan api. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Keesokan harinya, penyelidikan dilakukan. 3 unit mobil terbakar, hanya menyisakan puing. Belum diketahui penyebab kebakaran. Itu ada berapa rumah yang terbakar? Yang terbakar habis tempat 3 rumah dan 1 terdampak. Ya. Oh, saat di lokasi untuk penyebab kebakaran sendiri, apakah saat itu kita mengetahui atau tidak? Atau masih dalam penyelidikan? Ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Akibat kebakaran, warga alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Untung saat kebakaran terjadi, warga segera menyelamatkan diri hingga tidak memakan korban jiwa. Dari Mandeling, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Durensawi, Jakarta Timur. Korban terpental sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri. Pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Korban dan gerobak dagangannya terpental. Ironisnya, pelaku langsung kabur usai menabrak korban. Dari rekaman CCTV terlihat dari jauh pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban. Korban selamat namun mengalami patah tulang di kaki, ditolong warga. Saya kedengeran ada bunyi brak, nah, terus saya samperin, orangnya jatuh, sopirnya kabur. Dia sempat berhenti, habis nabrak dia berhenti sebentar, saya samperin kabur. Pengendara mobil kini dalam pencarian petugas Satlantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews terkini. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Kami kembali informasi di olahraga tentang klub ambil bagian dalam softball U19 dan topik Open di Surabaya. Tidak menambah ajang softball yang telah dimulai aktif. Salah satu klub softball baseball kebanggaan Kota Pahlawan menggelar kejuaraan nasional antar klub softball kelompok U19 dan Slow Pitch Open bertajuk Blue Shark Softball Competition atau BS2C.
digelar mulai 30 April hingga 3 Mei di lapangan Keputih, Surabaya. Selain Blue Shark selaku penyelenggara, di bagian putra, persaingan semakin ketat dengan kehadiran klub Garuda, Hawks, dan MSBA. Sementara di bagian putri, selain Blue Shark, kompetisi diikuti 4 klub lain yakni Garuda, Red Bulls, Hawks, dan Baitul Ilmi Prambors. Seru banget, bisa jadi relasi buat kita ambil jam terbang buat kedepannya nanti kalau bagus. Enggak, hasilnya tuh seimbang 14-7, hampir. Animo peserta kompetisi yang awalnya digagas untuk menambah ajang kompetisi softball ini ternyata cukup menggembirakan dengan partisipasi sejumlah klub dari luar Surabaya dan bahkan luar Jawa Timur. Apalagi di kota Surabaya, ajang kompetisi softball dan baseball rutin tercatat hanya ada 2 kali dalam setahun. Rame juga antusiasme dari peserta. Ini terbukti dari ada 3 tim dari DKI Jakarta yang hadir, kemudian ada satu tim dari Makassar pun juga hadir. Sebenarnya ada kemarin seharusnya dari Jawa Barat dan Bali juga hadir, namun ada kendala ujian sekolah sehingga kali ini mereka belum bisa join. Tak hanya kelompok U19, dalam kompetisi di akhir pekan ini, sejumlah pemain dewasa dan mantan atlet ikut berlaga di kelompok slow pitch yang diikuti tim Blue Shark, KONI SBY, Alligator, dan SNS. Namun, masa depan dan prestasi setiap cabang olahraga tentunya bergantung pula pada pembinaan sejak kelas minor atau usia dini. Semangat mengasah bakat sebagai outfielder hingga third baseman yang berperan penting dalam pertahanan tim baseball ini pula yang ditunjukkan oleh Zaina dan kawan-kawan. Lewat latihan rutin seminggu 2 kali bersama tim Blue Shark, menurut Zaina, selain untuk mengukir prestasi, bergabung dalam klub berguna untuk menambah teman serta melatih kerjasama dan kekompakan. Karena olahraganya seru dan tidak cukup menyampaikan, jadi nggak capek-capek banget gitu lah. Sama Latihan baseball ini apa yang kesulitannya apa? lempar, pokoknya bola atas gitu lah. Ya kesusahan. Jadi kalau ada matahari nih cerah gitu nggak bisa nangkep, susah. Ya sih lah. Melihat tingginya animo peserta tahun ini, Blue Shark Softball Competition rencananya akan digelar rutin sebagai event kejuaraan tahunan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.